Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu P3K, baik guru, nakes, dan teknis. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan aturan dan besar kenaikan gaji bagi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di tanggal 18 Juli kemarin, Bapak Ibu sekalian, resmi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diundangkan oleh pemerintah. Ini adalah peraturan terbaru bagi Bapak Ibu P3K. Disebutkan di sini menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini yang barangkali Bapak Ibu tunggu ya, terutamanya bagi rekan-rekan P3K angkatan pertama. Mengingat ini satu, Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan seterusnya, 2 Undang-Undang Nomor 39, 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan seterusnya, serta 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan seterusnya. Memutuskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 1 ini menjelaskan tentang 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat dengan P3K. Kemudian 2 gaji, ketiga pejabat yang berwenang ya disebut dengan PJB, 4 pejabat pembina kepegawaian atau PPK, 5 masa kerja golongan yang disingkat dengan MKG adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk menetapkan gaji dalam satu golongan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pola perhitungan secara vertikal ke bawah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6 itu menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Yang paling penting di sini adalah pasal keduanya, ayat 1 disebutkan, kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. 2. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji kelima, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Ini khusus golongan gaji kelima Bapak Ibu sekalian atau golongan kelima ya kalau di P3K. Pasal ketiga, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan. Ini syaratnya: A. Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, dan B. Penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada 2 syaratnya di sini Bapak Ibu sekalian. Di ayat kedua disebutkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi P3K dengan golongan gaji 5. Berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun masa kerja. B. Mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Lalu yang ketiga, kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 4. Penghitungan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Itu syarat-syaratnya. Lalu pasal keempat, P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. 2. Kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Jadi ini khusus ya. Yang ketiga, pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan. Lalu di pasal kelima disebutkan P3K yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja P3K dapat diberikan: A. Kenaikan gaji
gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, atau B. Kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nanti kita akan coba lihat teknisnya di belakang ya, di lampirannya. Lalu pasal 6 disebutkan, 1. Pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang bersangkutan. 2. Keputusan pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu TMT-nya itu adalah di bulan Juli, maka ini di bulan Mei sudah harus ditetapkan 2 bulan sebelumnya. Yang ketiga, keputusan pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat. Ini nanti kita lihat di lembar keputusannya ya. Ini adalah data pribadi dari P3K, nama, nomor, golongan, masa kerja, dan seterusnya ya. Terakhir yang keempat, contoh format keputusan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal terakhir ini, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang diberikan pendelegasi oleh pejabat yang bersangkutan melalui surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan kenaikan gaji berkala yang baru berdasarkan peraturan menteri ini. Lalu pasal ke-8, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi ini ditetapkan di 7 Juli, kemudian diundangkannya adalah di 18 Juli ya, baru semalam ini dipublikasikan. Nah, ini adalah contoh perhitungan kenaikan gaji berkala bagi Bapak Ibu. Kita coba lihat di sini. Contoh ini untuk golongan 9 ya, lulusan S1, masa kerja golongan karena tidak dihitung dari honor, rata untuk P3K ini adalah 0 sesuai dengan Permendagri-nya juga dan Permenpan-nya. Gaji terendah untuk golongan 9 adalah 2.966.500. Ini termuat di Perpres nomor 98 tahun 2020. Jabatan adalah jabatan fungsional. TMT SK pengangkatan ini misal 1 Mei 2021. Masa perjanjian kerja 4 tahun. Predikat ini dimuat 2021 2022 ya. P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan tetap 9, TMT kenaikan gaji berkala 1 Mei 2023, 2 tahun ya. Kemudian masa kerja golongan sudah dihitung, sebelumnya 0 sekarang menjadi 2. Gaji yang sebelumnya 2.966.500 menjadi 3.059.800. Tanggal mulai berlakunya adalah 1 Mei 2023. Kalau kita perhatikan di angka ini dari golongan 9 ini, maka kenaikan gaji berkala 2 tahun itu adalah di sekitar 93.300. Ini secara umum persentasenya kenaikan gaji berkala Bapak Ibu sekalian ke periode berikutnya adalah 3,15 rata ya dari gaji sebelumnya. Nah, begitu juga contoh yang lain 9, namun di sini SKP-nya bernilai cukup. Imbasnya adalah P3K yang bersangkutan belum dapat diberikan kenaikan gaji berkala sampai yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Contoh keempat, apabila P3K pada contoh 3 memiliki predikat kinerja tahun 2023 baik, maka P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala. Jadi kalau sudah baik baru diberikan. Ini minimal 2 tahun berturut-turut ya. Lalu contoh kelima, golongan 9 dan seterusnya. Ini di akhir P3K yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April 2023 karena masa perjanjian kerjanya sudah berakhir. Ternyata kalau perjanjian kerjanya berakhir Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada diberikan kenaikan gaji berkala. Lalu contoh ke-6, golongan ke-17 ini golongan paling tinggi. Masa kerja 0, gaji 4.132.200, jabatan pimpinan tinggi JPT ya. TMT pelantikan 1 April, masa penilaian kinerja 27 April 2021, masa kerjanya 4 tahun, predikatnya sangat baik dan baik. Kemudian disebutkan P3K yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan yang sama, kemudian TMT-nya 27 April, kemudian masa perjanjian kerja 4 tahun, masa kerjanya sudah 2 tahun. Gaji 4.262.200, tanggal berlaku gaji 1 Mei 2023. Ini karena TMT pelantikannya di 27 April ya, diambil tanggal awal. Kemudian contoh format keputusan pejabat yang bersangkutan juga dibuat di sini, kopsurat, keputusan Sekretaris Kementerian Pendaya Aparatur Negara, nomor dan seterusnya. Ini menggunakan surat tadi ya. Lalu dimuat juga di sini dasarnya. Dan ini adalah putusannya, memutuskan
keputusan sekretaris dan seterusnya memberikan kenaikan gaji berkala kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di bawah ini. Jadi ini adalah data Bapak Ibu sekalian, sama seperti tadi, gaji lama kemudian gaji baru mulai berlaku tahun dan bulan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru ya, barangkali nanti ke depan bagi rekan-rekan yang sudah memasuki masa kerja 2 tahun ini juga akan ditindaklanjuti pengurusan untuk kenaikan gaji berkala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.